Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim ma sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Kita tawakufan tetapi tetap membaca beberapa poin yang ini adalah poin terakhir dari persoalan wudu yang nanti kita akan coba jelaskan secara lebih detail dalam perspektif mazhab Syafi'i bagaimana wudu yang sebenarnya ya. Selama ini mungkin kita pernah mempraktikkan wudu tapi mungkin belum sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan mazhab Syafi'i. Kita bacakan dulu. Qala al-musannif rahimahullah, mashul udunaini sunnatun am faridah. Mashu itu artinya adalah mengusap. Jadi di dalam wudu itu ada dua ketentuan, mengusap dan membasuh. Itu dua. Mashun dan ghusl. Mashul udunaini, al-udunaini itu adalah dua telinga. Sunnatun am faridah. Apakah termasuk kategori sunnah atau kategori fardu? Para ulama ini berbeda pendapat. Kalau mazhab Syafi'i jelas itu adalah sunnah. Artinya kalau kita usap atau basuh itu tidak kalau tidak kita basuh itu tidak membatalkan wudu. Itu kalau mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita baca mazhab lain itu ada perbedaan pendapat. Qala Abu Hanifah berkata, mashuhuma faridatun. Jadi mengusap kedua telinga itu wajib, fardu. Nah, itu beda dengan mazhab Syafi'i. Kenapa? Illa annahuma yamsahani ma'ar ra'si bima'in wahidin. Illa annahuma yumsahani ma'ar ra'si bima'in wahidin. Tetapi kedua telinga ini diusap bersamaan dengan mengusap kepala dengan satu air. Tuh. Jadi ini satu air diambil pada saat ketika mengusap kepala sekaligus dia mengusap telinga. Itu mazhab siapa? Abu Hanifah. Dan itu wajib, harus terusap. Kenapa? Karena dia bagian daripada kepala dan dengan satu air. Itu yang menjadi pendapat dari Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal itu berbeda pendapat. Qala Syafi'i wa Ahmadu masquhuma sunnatun wa yujaddidu lahuma alma. Kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, membasuh kedua telinga itu hukumnya sunnah. Artinya kalau tidak dilakukan pun tidak apa-apa. Dan pada saat ketika membasuh, yujaddid lahuma alma. Itu harus dengan air yang baru. Jadi bukan satu air membasuh kepala lalu kemudian dengan telinga. Tetapi kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, mengusapnya itu dengan air yang baru. Misalnya gini, ini kepala ini, ya kan? Habis kepala, lalu kemudian ambil air lagi ke telinga. Nah, dalam mazhab Syafi'i itu pada saat ketika membasuh telinga itu ini apa? Ini dia telunjuk ini musabbiha, ini taruh di sini dalam. Ini yang jempol ya. Jempol ini di luar. Jadi gini nanti. Tuh. Terus. Jadi dari sini dulu masuk bagian dalam. Jadi telunjuk atau disebut dengan musabbiha atau sababa, ini taruh di bagian dalam telinga. Ini kan ada jalannya tuh ya. Ada jalannya tuh. Baru caranya begitu. Jadi caranya adalah kedua telunjuk dimasukkan di telinga ini. Lalu kemudian jempol ini berada di luar telinga, bagian luar. Jadi telinga bagian luar. Jadi bagian sini nih. Jadi ambil air satu ini baru satu kali. Ambil lagi air yang baru, masukin telinga, masukin bagian dalam, lalu kemudian gitu. Itu mazhab Syafi'i. Kata mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad, mashuhuma sunnatun wa yujaddidu lahuma alma. Mengusap kedua telinga ini hukumnya sunnah bukan wajib seperti Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan wajib. Dan pada saat ketika mengusap telinga itu harus bersamaan dengan kepala dengan satu air. Itu mazhab Abu Hanifah.
Jadi nanti kalau kita pergi ke Mekah misalnya ada orang wudu begitu, jangan disalahin itu. Itu mazhabnya mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah. Oh ternyata begini. Oh saya udah pelajari dulu. Kan enak, jadi kita tahu kan. Nah kalau kita lihat ada orang yang mengusap telinga dengan air yang baru, itu adalah mazhab Syafi'i. Tapi ingat mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal itu mengatakan sunnah bukan fardu. Jadi kalau enggak mengusap telinga ya enggak apa-apa. Tapi kalau mengusap telinga itu hukumnya sunnah dan dapat pahala, dan caranya seperti itu tadi. Telunjuk itu dimasukkan ke bagian telinga bagian dalam, sementara jempol itu di telinga bagian luar. Bisa enggak dipraktekin? Bisa ya? Coba dipraktekin. Ini telunjuk nih, satu. Ya kan? Digeser tuh sesuai dengan arah itu. Tuh. Kemudian baru begitu. Selama ini begitu enggak? Biasa gini doang, satu. Wah, itu bukan itu bukan luar itu. Dalam. Oh, harusnya dijalanin gitu. Nah, bersih. 3 kali lalu kiri gitu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. 3 kali begini atau 3 kali begini enggak apa-apa. Tapi bagus sekalian. Jadi nanti mengusap tangan juga sama. Mengusap tangan tuh 3 kali. Bukan 3 kali 1, 2, 3, bukan. Selama ini kan banyak orang. Iya kan? Itu bukan 3 kali, itu namanya 1, 2. 1, 2, ini 1, 2. Berarti 1, 2, bukan 3, 3. Harusnya 1. Tuh, dari sini dulu. Tapi digini-gini dulu nih. Tuh, tangan kita, ini namanya tasbik. Tasbik atau begini. Ini tasbik. Selah-selah. Nah, kemudian baru diambil dari atas. Tuh, kasih lebih. Kayak sampai sini nih. Masuk. 1. Atau lagi. 2. Ambil airnya dari sini dulu. Baru 3. Baru kemudian kiri. 1. 2. 3. Itu caranya begitu. Mazhab Syafi'i ketika berwudu membasuh tangan seperti itu. Masuk kepala juga sama. Tuh. 2. 3, ambil air lagi sedikit, kasih gini. Dia ini kepala, tuh, sampai belakang. Satu lagi 3, ini sunnah ini, tapi nggak wajib, ini sunnah. Mazhab Syafi'i mengatakan sunnah, tapi mazhab Maliki mengatakan wajib. Nah itu perbedaan antara para ulama mazhab. Nah pada saat ketika membasuh kedua telinga, antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i dan Ahmad itu berbeda. Nah bagaimana pendapat Imam Malik? Wal qawlu 'inda Malikin katsir. Pendapat dari Imam Malik itu banyak. Jadi bukan cuma satu. Nah, salah satunya adalah annahuma fardhah. Bahwa membasuh atau mengusap kedua telinga itu adalah hukumnya wajib. Kenapa? Li'annahuma minar ra'si. Karena keduanya itu bagian kepala. Hukmuhuma, hukumnya itu hukmul madbadah. Hukumnya seperti hukum apa? Kekumur. Jadi sama seperti. Kalau ke kumur, afdolnya ini begini, ambil air ke kumur, tuh, langsung masukin ke hidung. Jadi ambil air, tuh, masukin ke hidung. Buang, ini kumur. Itu afdolnya, tapi kita susah ya. Kita susah melakukan itu. Kiki bisa Ki? Sakit lah. Kok sakit? Ambil. Oh, karena disedot dia. Jangan terlalu keras, jangan masukin, jangan, tapi langsung buang. Jadi gini. Ambil air ke mulut nih, kukbul, masukin ke sini, langsung pegang gini, keluarin. Itu namanya istinsyak. Madmadah dengan istinsyak dan kemudian istintar, dikeluarin lagi. Jadi bukan cuma begini Ki, tuh, bukan. Tapi masukin air. Kalau dia mau terpisah, habis ke kubur, oke, ambil air, masukin, keluarin. Itu bersih hidung. Kotoran-kotoran kita yang setiap hari kita aktivitas, apalagi di MBM kan banyak debu itu. Orang kerja kan, semen dan sebagainya, itu kan masuk ke sini. Ini kalau nggak disucikan, itu bisa penyakit radang di situ. Maka salah satunya adalah pada saat ketika kita wudhu, ambil air, masukkan, keluarin. Sebanyak 3 kali. Jadi menurut mazhab Maliki, membasuh atau mengusap kedua telinga itu hukumnya wajib, karena dia bagian dari kepala dan caranya itu seperti cara pada saat ketika kita ke kumur, hukumnya sama. Ke kumur itu begitu, sekali sedot dengan telinga, dengan hidung.
Nah, kenapa terjadi perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Malik? Itu dalilnya adalah nuqtatul ijtihad. Nuqtah itu artinya titik. Nuqtah al-ijtihad itu adalah titik penalaran hukum fil atharil warida fi dzalika, dalam hadis-hadis berikut ini. Al-warida itu yang akan datang kemudian terkait dengan persoalan wudu atau persoalan mengusap kedua telinga. Hadis siapa? Hadis Abdullah ibnu Zaid. Nah, Abdullah ibnu Zaid ini adalah seorang sahabat Nabi. Dia adalah dari golongan Ansor. Golongan Ansor itu artinya golongan yang menetap di Madinah. Kalau orang yang hijrah ke Madinah lalu menetap di situ namanya muhajirin. Tapi kalau orang penduduk asli Madinah itu disebut dengan Ansor. Nah, Abdullah bin Zaid al-Ansari ini adalah sahabat Nabi dari golongan Ansor. Dan dia termasuk sahabat Nabi yang ikut banyak peperangan. Nah, salah satunya adalah perang Badar itu. Perang Badar, perang Khandaq, dia ikut. Termasuk beberapa peperangan yang lain. Dan dia termasuk orang yang bermimpi terkait dengan persoalan azan. Ya, termasuk dia, Abdullah bin Zaid al-Ansari. Jadi kan dulu azan itu pada saat ketika ingin memberitahukan masuknya sholat, itu kan banyak penawaran. Ada yang mengatakan bagaimana kalau kita gunakan lonceng? Kan begitu kan? Oh, lonceng itu sudah dipakai orang Kristen. Tuh. Jadi Nasrani dari dulu lonceng itu. Tang, tang, begitu kan? Kemudian bagaimana kalau pakai api katanya? Menandakan bahwa masuk sholat. Oh, itu orang Majusi sudah pakai. Akhirnya salah seorang sahabat itu bermimpi. Nah, ini termasuk Abdullah bin Zaid al-Ansari. Dia bermimpi bahwa cara adanya adalah seperti yang kita laksanakan seperti saat ini. Seperti yang Kiki lakukan tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu adalah salah satu syariat yang muncul dari mimpinya para sahabat. Termasuk salah satunya adalah Abdullah bin Zaid al-Ansari. Yang kemudian Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan Bilal bin Rabah untuk berazan sesuai dengan mimpinya Abdullah bin Zaid. Jadi mimpinya Abdullah bin Zaid itu lalu kemudian dijadikan salah satu hukum pedoman dalam memanggil orang untuk sholat. Diperintahkanlah Bilal untuk azan sesuai dengan mimpinya Abdullah bin Zaid al-Ansari. Dan beliau ini, Abdullah bin Zaid al-Ansari, termasuk perawi hadis pada zaman Nabi yang hadis-hadisnya banyak dibukukan dalam kitab-kitab hadis. As-Sunan. Kitab hadis itu salah satunya ada Sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada Sunan. Sunan itu ada 4. Apa aja? Sunan Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Nah, hadis-hadis Abdullah bin Zaid al-Ansari ini banyak dimasukkan oleh pengumpul hadis seperti Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Itu 4. Nah, ditambah dengan Sahih Bukhari, Sahih Muslim jadi kutubus sittah. Kalau kita belajar hadis itu, kalau ingin mendalam Islam hadis, ada kitab hadis itu sebanyak 6 yang dijadikan pegangan umat Islam. Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu hadisnya sahih. Kemudian baru Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Jadi harus kita ingat itu. Sebagai umat Islam kita harus paham tentang beberapa hadis yang kadang-kala menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Hadis Abdullah bin Zaid, dia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yatawaddau fa akhadha ma'an li udhunayhi khilafal ma'il ladzi masaha bihi ra'sah." Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu itu artinya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda, Rasul berwudu. Fa akhadha ma'an, Rasul kemudian mengambil air liudunahi untuk mengusap kedua telinganya. Khilafal ma'il ladzi masabi rasa. Berbeda dengan air yang digunakan untuk membasuh atau mengusap kepalanya. Berarti dengan air baru gitu. Ya, betul kan? Berarti dengan air yang baru, bukan dengan air bersamaan dengan mengusap kepalanya. Berarti mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad itu yang lebih mendekati kepada kebenaran, karena sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan masahal udzunaini ma'ar ra'si bima'i. Tapi dalam riwayat lain ada mengatakan beliau itu mengusap kedua telinganya bersamaan dengan
kepalanya dengan air. Berarti ada dua hadis. Hadis yang pertama dengan air yang baru, hadis yang kedua air bersamaan dengan basuh kepala. Nah, ini di dalam hukum Islam bukan sesuatu yang aneh. Kadang-kadang Nabi mengatakan dalam satu kasus itu dua hadis yang berbeda. Nah, itu yang menjadi sebab perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi kalau ada yang seperti itu, kita tidak boleh nyalain. Masing-masing ada dalilnya. Seperti kunut misalnya. Ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Itu ada dasarnya. Yang tidak kunut silakan, yang kunut silakan. Jangan saling menyalahkan. Karena keduanya mempunyai dasar. Sama dengan ini. Yang mau mengusap kedua telinganya bersamaan dengan kepala, silakan dengan satu air. Atau yang memisahkan airnya berbeda dengan pada saat kita membasuh atau mengusap kepalanya juga silakan. Karena masing-masing ada dasarnya. Dan hadis yang pertama itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Jadi nama Al-Hakim banyak tuh. Abdul Hakim Hamadah penulis kitab ini. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Kitabnya adalah Al-Mustadrak. Hah? Hakim at-taqwa dia. Hakim yang bertakwa. Nah, kata penulis kitab ini, ar-rajhu indi, yang paling kuat menurutku katanya wa ra'yul jumhur, pandangan para mayoritas ulama. Penulis kitab ini selalu seperti itu. Dia selalu berkatakan bahwa yang paling kuat itu adalah pendapatnya mayoritas ulama. Apa alasannya? Yang pertama, mu'dhamu kutubil fikhi addat al-udunaini minas sunan. Mu'dham itu sebagian besar. Sebagian besar kitab-kitab fikih, baik kitab fikih Syafi'i, Hanafi, Hambali dan seterusnya, itu menganggap kedua telinga ini bagian dari sunnah, bukan bagian dari wajib. Itu satu. Yang kedua, al-hadisu ma'hum yusbitu ra'yahum wa yu'akkidu hujjatahum. Hadis yang bersama para ulama tersebut, jumhur, itu memperkuat pandangan mereka dan memperkuat dasar argumentasi mereka. Maksudnya apa? Yang dimaksud oleh penulis kitab ini, pendapat yang paling kuat adalah mengatakan membasuh kedua telinga ini sunnah. Dan dengan air yang baru, bukan dengan satu air yang sama dengan kepala. Itu menurut penulis kitab ini. Yang ketiga, katanya, dasarnya, alasannya, tarkuhuma la yubtilul wudu. Meninggalkan, tidak mengusap kedua telinga itu tidak membatalkan wudu. Wat tajdidu lahuma al-ma'u yazidu fin nadhamah. Tetapi kemudian memperbaharui air atau menggunakan air yang baru untuk mengusap kedua telinga itu hanya menambah kebersihan. Makanya kalau kita menggunakan madzhab Syafi'i pada saat ketika mengusap kedua telinga itu bersih tuh telinga kita. Karena ada air juga taruh sini sedikit nih, air nih. Taruh di sini di lubang telinga ini, lalu kemudian baru diputar, baru dimasukin. Caranya gitu. Ambil air, kasih tinggal sedikit, lalu kemudian diputar di sini nih, di bagian jalannya nih, sehingga kena semua itu. Baru kemudian yang ini diusap dengan telunjuk. Selesai semua. Ini kena semua, berarti bersih. Bayangkan ini kan banyak kotoran-kotoran ini. Nah, kalau kita setiap sholat wudu itu insya Allah akan bersih telinga kita. Nah, itu untuk masalah kedua telinga kita anggap selesai. Yang ini adalah masalah yang terakhir ini, karena kita harus selesaikan masalah wudu. Insya Allah nanti ba'da Syawal ya, ba'da Ramadan. Ba'da Ramadan bulan Syawal kalau kita lanjutkan, kita akan bahas tentang sholat. Nah, sholat itu nanti kita praktekkan itu. Supaya kita tetap mazhab Syafi'i, tapi kita juga tahu mazhab-mazhab lain bagaimana mereka sholatnya. Ki, mau ikut lagi Ki? Ba'da Syawal, ba'da Ramadan. Kiki udah pusing aja nih. Lama-lama nggak kerja di MBM lagi. Gara-gara pusing ini. Yang berikutnya adalah ar-rijlan. Rijlan itu dari kata rijlun. Rijlun itu kaki. Dua kaki namanya rijlan. Ya kan begitu? Kitabun, kitab. Dua kitab, kitaban. Kitaban. Qalamun, satu pulpen. Dua pulpen, qalaman. Qalamani atau qalaman. Ini ar-rijlani min a'dha'il wudu. Dua kaki ini, dua kaki itu termasuk a'dha, anggota yang perlu dan wajib untuk dibasuh di dalam wudu. Ittafaqa al-fuqaha'u
ala anna rijlaini min a'dha'il wudu. Para ahli fikih sepakat bahwa kedua kaki ini termasuk anggota yang perlu dibasuh di dalam wudu. Apa dasarnya? Firman Allah kuat. Wa arjulakum ilal ka'bain. Kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Bedakan ka'bain dengan tumit ya. Kalau ka'bain ini nih. Kalau tumit ini. Ini namanya aqab. Ini ka'ab. Ini aqab. Dalam bahasa Arab ini aqab. Kalau kita belajar bahasa Arab, ini namanya ka'bun. Kalau dua mata kaki, ka'bain. Atau ka'ban, jadi ka'bain. Ini tumit nih, aqab. Di sini tumit nanti. Nanti akan disebutkan juga istilah aqab di sini. Jadi kata ahli fikih, kedua kaki ini wajib dibasuh. Kenapa? Dasarnya Al-Quran. Basuh atau usap? Membasuh atau mengusap? Jawabannya adalah membasuh. Karena disebut dengan wagsilu arjulakum. Bukan wamsahu arjulakum. Tapi wagsilu arjulakum. Bukan wamsahu bi arjulikum. Tapi basuhlah kedua kaki kalian sampai kedua mata kaki. Bagaimana cara membasuhnya? Caranya gimana? Sudah benar enggak, Azhari? Cara membasuh kaki gimana dalam mazhab Syafi'i? Dari bawah ke mata kaki. Ya, itu pasti kan? Dari jari ke mata kaki. Tapi pada saat ketika kita membasuh kaki itu dimulai dari tangan kiri nih. Nih tangan kiri yang ini. Ini apa nih? Kelingking, khinsir. Bahasa Arabnya khinsir. Ini kalau kita belajar bahasa Arab, ini khinsir, ini binsir, ini wusto, ini musabbiyah atau sababa, ini ibham. Kalau bahasa Arab, jempol, ini jari apa namanya ini? Telunjuk. Ini jari tengah, ini jari manis, ini kelingking. Ini pakai khinsir. Khinsir al-yusra. Di mana taruhnya? Begini dulu, di sebelah kiri, di sebelah kanan kaki. Digosok-gosok dulu sini nih tuh. 1, 2 pakai air, airnya jalan. Terus sampai sini, sampai sini. Masukin. Di mata kaki nih, kena ini, jangan sampai lupa tumit. Yang paling sering lupa tumit. Kenain tumit, masukin sampai ke betis, asak. Sampai sini. Wa asra ila sak. Jadi bukan cuma sampai sini, tapi sempurnakan sampai tumit. Sampai betis. Jadi kalau dibaca gini caranya. Kalau ada padasan enak kita bisa ini di sini ambil pakai kelingking. Nah, setelah itu dibersihkan begitu baru masuk. Mulai lagi dari kaki, dari sini lagi nih, tapi dari jempol. Terus sampai kelingking masukin lagi. Jangan lupa ini sering lupa ini. Ini tumit yang sering lupa sampai betis. Bisa dipraktekin ya? Begitu caranya. Jadi kaki sebelah kanan dulu 3 kali, kaki sebelah kanan 3 kali. Dimulai dari mana? Ini yabda'u bil khinsiril yusra. Dimulai dengan kelingking kiri, masukkan ke mana? Khinsir rijli al-yumna. Jadi masuk ke kelingking kaki sebelah kanan. Jadi begini silang dia, tuh silang. Kalau kita pakai tempat duduk enak. Airnya masuk begini kan? Nah, ini di sini dulu dibasuh ini. Dari kelingking 1, 2 namanya takhlil, sela-sela. 3, 4 bersihkan, masukin di sini, bawahnya juga. Jangan lupa tumitnya ini yang sering lupa ini. Tumit masukkan sampai mata kaki lewatin dikit sampai betis. Kasih sampai betis. 3 kali baru kemudian masuk ke sebelah kaki kiri. Kaki kiri pakai tangan kiri. Tetap dimulai dari jempol. Tuh, 1. Tetap kiri nih. 2, 3. Ini sela-sela hukumnya sunnah. 4. Ya kan? Nah, setelah itu baru dikasih masukin. Ini bukan cuma diusap, digosok gitu. Kasih usap, ambil, tumit, bersihkan semua, kenain sampai betis. Kasih lebih. Kenapa? Ya'ti ummati yaumal qiyamah gurran muhajjalin min asharil wudu. Faman istata'a ayyutila gurratahu falyafal. Kata Nabi, nanti umatku datang pada hari kiamat itu dalam keadaan muka berseri nih, namanya gurrah. Cahaya ini mukanya bersih. Tangannya dengan kakinya bersinar semua. Karena apa? Min asharil wudu. Tanda dari bekas wudu. Maka Nabi mengatakan faman istata'a ayyutila gurratahu, barang siapa yang mampu memperpanjang gurahnya, maksudnya cahayanya, maka lakukan. Maksudnya apa? Dikasih lebih. Tuh, sampai sini. Bahkan Nabi sampai ketiak dia.
Sampai ketiak dikasih air. Kasih lebih. Lebih, iya. Nah, kalau misalnya kaki sampai betis ini. Jadi jangan sampai kurang dari mata kaki ini. Mata kaki lebih tumit, jangan lupa, kemudian sampai betis. Nanti kita lihat perbedaan pendapat para ulama. Wal ijtihadu indal fuqaha'i, dan persoalan ijtihad di kalangan para fuqaha, perbedaan pendapatnya itu adalah pada persoalan ini. Halil ghusli awil mashu awil ghuslu awil mashu wal matlub. Apakah yang diminta itu mengusap atau membasuh? Kalau mengusap kan gini aja. Ya, itu ngusap. Tuh. Tapi kalau membasuh, tuh, gosok dia sampai bersih. Itu yang membasuh. Itu perbedaan pendapat itu di kalangan para ulama, apakah yang dimaksud di dalam membasuh kedua kaki ini apakah mengusap atau membasuh. Wal jumhur, para ulama, mayoritas ulama mengatakan, yaqulun, berpendapat, innal fardha fil qadamaini huwal ghuslu. Yang wajib pada saat ketika membasuh kedua kaki itu adalah ghuslu. Apa ghuslu? Membasuh. Ghuslu. Ghuslu itu artinya mencuci, tapi sini maksudnya membasuh. Kenapa? Dasarnya adalah ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sahabata tamsahu 'alal arjuli fanada wailun lil aqabi minan nar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melihat para sahabat mengusap kakinya, mengusap tapi bukan membasuh. Dia ngusap aja kakinya. Lalu Nabi berkata kepada dia, wailun lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit dari kena api neraka. Maksudnya apa? Karena tidak sempurna wudunya pada saat membasuh kaki. Ini cuma usap doang. Kata Nabi, wailun lil aqab. Aqab itu tumit. Ini aqab. Celakalah tumit-tumit tersebut karena tersentuh oleh api neraka. Min di sini artinya bukan dari, tapi artinya sebab karena terkena api neraka. Minan nar. Jadi celakalah bagi tumit-tumit karena tersentuh oleh api neraka. Kenapa? Karena wudunya cuma mengusap, bukan membasuh. Bisa dipahami ya? Kadang-kadang bingung juga, karena ini perbedaan pendapat para ulama. Nah, menurut penulis kitab ini, Syekh Abdul Hakim Hamada, dia mengatakan, ar-rajihu indi, yang paling kuat menurut pendapatku adalah ra'yul jumhuri, pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa yang dituntut pada saat ketika wudu di dalam kaitan dengan persoalan kedua telinga itu adalah membasuh, bukan mengusap. Itu menurut siapa? Menurut penulis kitab ini. Wadzalika, pendapat itu adalah al-mashu lirra'si wal ghuslu lirijlain. Kalau kepala bukan dibasuh. Ini kepala ini. Bukan diusap, bukan dibasuh tapi diusap. Tapi kalau kaki dibasuh. Al-wa'idu minar rasul, ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa kalau seandainya cuma diusap itu rentan terkena api neraka. Jadi harus dibasuh sampai ke betis. Nih, sampai melewati kedua mata kaki sampai ke betis, dan jangan lupa tumit juga terkena air. Ini tumit nih ya. Jadi bedakan antara tumit dengan kedua mata kaki. Yang ketiga adalah al-arjulu laisat ma'tufatan 'alal masi bal 'ala a'dha'il ghusli. Kaki ini bukan dihubungkan dengan mengusap, tetapi kepada anggota badan yang dibasuh. Mana dasarnya? Ayat Quran. Coba kalau kita buka yang pertama itu, dari yang pertama. Ini kalau ada papan tulis enak nih saya jelaskan. Masih ada nggak halaman 16? Halaman 16 masih ada ya? Hah? Masih ada ya? Nah, itu ada ayat Quran itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum warjulakum ilal ka'bain. Ini ayat wudu nih. Nanti kita lihat apakah arjulakum, kaki-kaki itu dihubungkan dengan mengusap atau dengan membasuh. Di sini ada dua istilah yang digunakan. Faghsilu wamsahu. Di situ ada enggak faghsilu? Ada ya? Nah, sekarang kita lihat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza qumtum ila shalah, apabila Anda ingin melaksanakan salat, maka
fagsilu. Itu artinya basuh. Maka apa yang dibasuh? Wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum. Yang dibasuh 3, apa? Wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum. Wamsahu bi ru'usikum. Jadi yang diusap apa? Kepala. Yang dibasuh muka, tangan, kedua kaki. Makanya ayatnya sama. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum. Baru kemudian kalau disebut wamsahu bi ru'usikum. Kalau seandainya dia itu mengatakan cuma diusap, seharusnya wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Dia matub atau terhubung dengan bi yang ada dalam ru'usikum. Tetapi ayat Quran mengatakan arjulakum, berarti dia masuk anggota badan yang dibasuh, bukan yang diusap. Yang dibasuh 3, yang pertama adalah wajah, kedua tangan sampai siku, kemudian kaki sampai kedua mata kaki. Itu yang wajib untuk dibasuh. Yang wajib cuma diusap kepala. Mazhab Hanafi mengatakan kalian dengan telinga, kuping, telinga. Kupingnya bahasa Betawi ya. Nanti telinga bahasa Indonesia ini. Bisa dipahami ya? Kalau nggak bisa dipahami ya nanti dibaca lagi tuh. Tapi saya bacanya bahasa Arab itu. Nonton di YouTube. Kalau ada YouTube-nya. Dia nunggu yang praktisnya aja, instannya aja. Nah sekarang yang terakhir ini adalah pengajian kita yang terakhir terkait dengan wudu, selesai ya. Selesai, insya Allah nanti ba'da Ramadan ya. Habis insya Allah kalau Allah masih berikan kekuatan, kesempatan kepada kita, keistiqomahan, kita akan lanjutkan pada sholat itu. Jadi sholat agak panjang nih, nanti dari takbirnya gimana, dari baca ucapan Allahu Akbar gimana yang benar tuh. Bayangkan kadang-kadang kita banyak yang salah. Kemudian pada saat mengangkat tangan, naruhnya di mana, itu nanti antara 4 mazhab itu beda-beda. Ada yang di atas pusat, ada yang di pusat, ada yang di bawah pusat. Kiki di mana Ki? Di bawah pusat? Tidak ada sih. Hah? Jangan taruh di dengkul lagi. Dilepas tangan. Kalau lepas tangan itu mazhab Maliki itu. Allahu Akbar. Maliki lepas tangan. Iya. Oke, lanjut sedikit lagi nih, masih ada ini. Yang berikutnya adalah terkait dengan wajib fardu wudu, itu adalah tartib af'alil wudu fardun am sunnah. Melakukan wudu, perbuatan wudu itu harus berurutan atau tidak? Itu satu. Kalau dia berurutan, apakah dia termasuk fardu atau sunnah? Kita kan kalau wudu berurutan tuh. Nggak pernah kaki dulu, baru muka, baru tangan, baru kepala, nggak pernah itu. Tapi dari muka, dari tangan dulu ya, tangan biasa itu, kemudian sampai muka, sampai kepala, lalu kemudian sampai tangan, kepala, baru kemudian sampai kaki, serta dengan ini, telinga juga. Itu berurutan. Nah pertanyaannya adalah tartibu af'alil wudu fardun am sunnah. Mengurutkan secara teratur perbuatan wudu dari membasuh tangan, muka, kemudian tangan, lalu kemudian kepala, sampai kedua mata kaki, itu termasuk fardu atau sunnah. Ini para ulama berbeda pendapat. Qala al-Imam Syafi'i wal Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan at-tartibu fardun. Berurutan itu wajib, kalau enggak berurutan maka wudunya batal. Tapi Imam Malik, qala Imam Malik wal Imam Abu Hanifah at-tartib sunnah. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan berurutan itu hukumnya bukan fardu tapi sunnah. Artinya kalau tidak berurutan juga nggak apa-apa. Nggak berurutan, nggak apa-apa. Tapi lebih baik berurutan. Bagaimana kalau dia wudunya dari kaki dulu sampai itu? Ya nggak apa-apa kata Imam Abu Hanifah. Karena apa? Berurutan itu hukumnya adalah sunnah. Kalau sunnah itu artinya ditinggalkan nggak apa-apa. Tetapi bagus dilaksanakan karena dia dapat pahala. Tetapi pendapat yang kuat di antara pendapat tersebut adalah tentu pendapat dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Sekarang apa dasarnya? Yang pertama kata wau. Wau dalam ayat Al-Quran ada waunya enggak? Ada enggak itu? Al-wau hal taqdi nasqan wa tartiban. Apakah huruf wau yang ada dalam Al-Quran yang tadi kita baca itu menunjukkan kepada sesuatu yang berurutan, teratur dan berurutan atau tidak? Huruf wau itu.
Waw itu di dalam bahasa Arab, waw ini bisa perbedaan pendapatnya di huruf waw. Padahal satu huruf itu. Coba baca di dalam surat Al-Maidah ayat 6 itu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa tu waw satu. Aydiyakum ilal marafiqi wa wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Itu wawnya tuh. Apakah waw itu menunjukkan kepada keteraturan dan berurutan atau tidak? Menurut Anda gimana? Urutan, karena kita rutin selalu berurutan. Nah, di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli nahwu. Ini kan bicara tentang nahwu ini. Tentang tata bahasa. Siapa? Al-Bisriyun. Jadi ada di dalam nahwu itu ada dua madhab ya. Kalau dalam fikih itu ada banyak madhab. Ada madhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, dan banyak tuh. Yang kita sebut cuma 4 madhab, tapi padahal madhab itu banyak. Ada Zahiri, ada Auza'i, ada Imamiyah, dan seterusnya, Ja'fari. Tapi kita sebut cuma 4. Tapi dalam tata bahasa Arab, atau disebut dengan nahwu sorof, itu ada 2 madhab. Mazhab Basrah, mazhab Kufah namanya. Yang disebut dengan Al-Bisriyun, Al-Kufiyun. Itu ada dalam kitab ini disebutkan Al-Bisriyun, Al-Kufiyun. Mazhab Basrah dan mazhab Kufah. Kalau dalam teologi itu ada Asy'ari, Maturidi, apalagi Jabariyah, ada Mu'tazilah, dan lain sebagainya. Itu dalam persoalan teologi. Tapi dalam persoalan nahwu ada 2 mazhab, yaitu mazhab Basrah atau disebut dengan Bisriyun, yang kedua mazhab Kufah. Nah, coba kita lihat bagaimana kedua mazhab ini melihat huruf waw. Karena ini terkait dengan persoalan bahasa. Yang pertama, Al-Bisriyun yaqulun, para ulama-ulama Basrah yang terkait dengan tata bahasa Arab mengatakan la taqdi nasqan wala tartiban. Jadi huruf waw itu tidak menunjukkan kepada harus berurutan atau keteraturan. Itu kata mazhab siapa? Basrah. Basrah itu di Irak ya. Basrah dan Kufah itu di Irak. Hasan al-Basri itu dari Basrah. Hasan al-Basri itu adalah ulama tabi'in dari Basrah. Nah, kata mazhab Basrah terkait dengan ilmu nahwu, huruf waw yang tadi saya bacakan itu tidak menunjukkan kepada harus teratur, harus berurutan. Maka di situ boleh aja, mau kaki dulu silakan, mau muka dulu silakan, dan seterusnya. Tetapi mazhab Kufah, Al-Kufiyun yaqulun, mazhab Kufah sama-sama di Irak, di Kufah itu di Irak, dia mengatakan bal taqdi an-nasqa wa tartib. Tetapi terkait dengan persoalan huruf waw itu menunjukkan kepada keteraturan dan berurutan. Jadi mazhab Syafi'i mengikut mazhab Kufah dalam persoalan bahasa Arab. Jadi mazhab Basrah itu ada ulamanya. Ulama nahwu yang berafiliasi dengan mazhab Basrah itu namanya Imam Sibawi. Pernah dengar Imam Sibawi? Pernah dengar ya? Yang orang belajar bahasa Arab itu tahu tuh Imam Sibawi. Nah, kalau yang Kufah itu namanya Imam Al-Kisai. Jadi imam yang merupakan qurra dari qiraatus sabah. Imam Kisai. Saya akan berikan contoh, salah satu contoh qiraatus sabah misalnya begini. Jadi bacaan Quran bukan cuma satu, tapi bisa macam-macam. Ada 7 bacaan. Saya bacakan bacanya Ibnu Katsir. Misalnya saya baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu Ibnu Katsir. Beda enggak dengan kita baca? Beda Ki? Bedanya di mana? Sod jadi zai. Itu bacaan Ibnu Katsir. Yang kedua, alaihimu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan pada saat membaca Ar-Rahmanir Rahim, ketemu mim kan? Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Kalau kita Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin atau Maliki yaumiddin. Kan begitu kan? Dia enggak Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Langsung dia masuk. Itu kiranya siapa? Ibnu Katsir. Itu baru satu contoh, belum contoh yang lain, mabuk kita.
Jadi bacaan Quran aja itu berbeda pendapat. Nah, kalau kita menyalahkan orang lagi, kita nggak ngerti itu perbedaan-perbedaan pendapat dalam kaitan dengan bacaan Quran. Nah, salah satunya adalah Imam Sibawayh. Imam Sibawayh ini ulama. Kata Sibawayh itu dalam bahasa Arab adalah tampangnya Imam Sibawayh itu gantengnya banget, ganteng sekali. Yang kedua, baunya itu bau badannya seperti bau apel. Baunya bau apel. Dan mukanya cantik. Dia punya bukannya ganteng, istrinya cantik banget. Istrinya cantik sekali. Nah, pada saat ketika sedang menulis kitab, lembar per lembar, nama kitab nanti namanya Alkitab. Imam Sibawayh, Alkitab itu kitab Nahwu ya. Pada saat ketika menulis kitab, ini istrinya kan, dia pengen dilayani kan, sampai dia beri kode dan sebagainya, tidak direspon. Akhirnya, pada saat ketika menulis kitab Nahwu yang judulnya Alkitab, itu kertasnya habis. Kertasnya habis ini. Pergilah dia ke pasar untuk membeli kertas. Pada saat ketika balik ke rumahnya, kertas-kertas itu udah nggak ada. Kenapa? Istrinya sudah bakar. Kenapa? Ini gara-gara ini dia tidak memberikan kepada saya. Istrinya cantik sekali. Akhirnya istrinya bilang, memilih apa? Alkitab itu atau memilih saya? Imam Sibawayh milih apa? Kitab. Diceraikan istrinya, diberi kitab. Bayangkan orang dulu itu, ulama dulu. Kenapa? Kecintaannya terhadap ilmu melebihi daripada kecintaan terhadap istri. Sampai seperti itu. Itu Imam Sibawayh. Imam Sibawayh ini adalah salah seorang ahli nahwu yang berasal dari Basrah. Dia adalah mazhab Basrah. Imam Sibawayh nanti akan masuk kepada Imam Khalil bin Ahmad, Imam Khalil bin Ahmad, Abul Aswad Duali itu sampai Imam Ali. Jadi Imam Ali yang menganjurkan Abul Aswad Duali untuk membuat nahwu dan harakat-harakat itu. Dulu Al-Quran nggak ada harakatnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nggak ada titiknya. Bisa nggak baca? Tulisannya gini. Kalau ada papan tulis saya jelaskan itu. Sampai orang kemudian ada seorang, ini saya beri contoh. Cuma karena nggak ada papan tulis ya, jadi susah saya berikan contoh. Jadi ada seorang ulama pada saat ketika pergi haji itu kehabisan bekal di Mekah, dia pinjamlah uang, dikasihlah pinjam uang itu. Dia bilang, tahun berikutnya saya akan pergi haji, nanti saya akan bayar. Karena dia berhutang, dia akan bayar. Kembalilah ulama itu ke kampungnya, tetapi pada saat haji berikutnya, dia tidak bisa datang. Tapi ada murid-muridnya yang kebetulan akan pergi haji. Lalu kemudian dituliskan sebuah surat, yang dalam surat itu tuliskan, yang tulisannya seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tulisannya seperti itu, tapi tidak ada titiknya, gitu aja. Kalau nggak ada titik kan kita bisa baca apa aja itu. Kita bisa baca apa aja. Akhirnya dikasihlah uang di dalam amplop, dan dalam surat itu ada tulisan yang kalau kita baca itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padahal tulisannya bukan itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dibawalah orang murid. Murid ini bukan murid orang soleh, ini muridnya murid nakal ini. Jadi dia ngutang itu 70 dinar. 70 dinar. Akhirnya uang 70 dinar itu ditaruh di dalam amplop, dibilang sama muridnya, nanti kalau kau pergi ke Mekah, tolong datangi orang yang namanya ini, kasihkan ini surat. Dalamnya ada duit kan? Karena anak ini nakal, murid ini nakal, pada saat ketika di Mekah, dia buka, apa sih isinya nih? Ternyata ada uang 70 dinar. Dan di situ ada tulisan, yang dia baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padahal bukan itu maksudnya. Dia tulis itu, wah ini bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, suratnya saya kasih, nanti uang 70 saya ambil aja. 70 diambil, dia umpetin. Ketemulah syekh tersebut, dia kasih ke syekh. Terus apa pesan gurumu? Guruku hanya memberi ini saja katanya, amplop surat. Padahal ada uangnya itu. Akhirnya pas dia buka, dia baca, dia bilang, mana uang 70 dinar itu yang diberikan gurumu? Loh, kagetnya ini muridnya, kok dia tahu? Dia bilang, ini tulisan, bacanya bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi ataka bi abdin wa ataka bi sab'in. Tulisannya sama itu. Ataka kan gini. Atta nih, tapi di sini ada iya kan? Enggak ada papan tulis, gampang saya jelaskan. Bacanya ataka bi abdin wa ataka bi sab'in. Yang dalam bahasa Arab tulisannya sama itu dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang dalam bahasa Arab artinya datang kepada kamu seorang.
dan dia datang membawa 70. Berarti 70 dinar. Dia tahu karena bacanya itu. Artinya apa? Dulu Al-Quran itu belum ada harokatnya. Apalagi harokat, titiknya aja nggak ada loh. Kalau bukan Imam Ali menyuruh Abul Aswad Duali untuk membuat titik, kita nggak bisa baca Quran sampai sekarang. Pada titiknya aja kita masih bingung. Apalagi yang nggak ada titiknya. Nah itu bersyukur kepada Abul Aswad Ad-Duali dan bersyukur juga kepada Ali bin Abi Thalib yang sudah memerintahkan untuk membuat syakal dan membuat kaidah-kaidah bahasa Arab. Saya pikir pertemuan kita sampai di sini ya, terkait dengan persoalan wudu yang terakhir sudah ini. Selama 5 kali pertemuan kita bahas dari persoalan niat, kemudian persoalan apa lagi? Sampai persoalan yang sekarang kita bahas. Mudah-mudahan dari perbedaan pendapat itu kita bisa pahami meskipun tersendat-sendat, yang pasti kita pernah dengar, dan setelah itu tujuan kita adalah kita bersikap toleran terhadap perbedaan-perbedaan itu. Jangan sampai kita menyalahkan orang lain karena berbeda dengan cara wudhu kita. Nah, kalau kita sudah seperti itu, maka enak hidup, tidak pernah menyalahkan orang lain. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.